tentang kalimat mereka yang masih butanan aziman kemarin ya, 156 gimana itu umat-umat zaman dahulu disiksa Allah atau ditutup hatinya, Allah ala itu ya karena mereka sendiri. Hanya kadang ya hanya karena lambe turah mereka, lambe turah, apa lambe turah? Apa di sini yang banyak omong itu apa? Cerewet bahasa Indonesia, mungkin loh. Lamis, Gus. Nah, jadi sejak dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu lambene akeh. Sampai ke atas-atas zamannya Nabi Isa. Ya gitu. Banyak omong, banyak komen. Ke atas lagi zamannya Nabi Musa juga begitu. Nah di tempat Nabi Isa zaman dulu, mulai dari ketika Ibu Maryam hamil, di mana hamilnya tanpa suami, udah yang paling banyak bicara dan menyebarkan fitnah bahwa Ibu Maryam adalah pezina. Kalau orang Jawa bilang Nabi Isa itu anak lampuar, anak zina, dan sebagainya. Ya para tokohnya. Kemudian ketika dibilang bahwa, bahkan ketika Nabi Isa masih dalam fil mahdi, di dalam gendongan ibu, itu sudah bisa bicara, bersaksi. Jadi waktu Ibu Maryam merasa sangat galau setelah lahiran dan agak bisa digendong, mau kemana ini setelah saya lahiran ini? Kalau pulang gimana nanti masyarakat? Itu kan Nabi Ibu Maryam kan melahirkan sendiri ya di tempat yang sepi, di tengah padang pasir juga, di bawah sebuah pohon kurma. Nah pulang itu ya juga begitu. Nanti gimana cercaan masyarakat? Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Pada saat posisi ya status Ibu Maryam adalah perempuan suci yang bahkan nggak mau disentuh laki-laki. Yang di rumahnya dia punya mihrab, punya tempat khusus untuk dia berkhalwat hanya dengan Allah, iktikaf sepanjang hidupnya. Ya, bahkan paman atau bapaknya setiap kali mau mengunjungi untuk ngantar makanan pun di situ sudah ada makanan. Sudah ada makanan. Gitu. Nah, ketika ditanya ini makanan dari siapa? Makanan dari ada fadlu rabbi, ada min inti rabbi. Dari Allah, rizkinya dari Allah. Lah, sesuci itu, bahkan keluarganya saja yang menemui itu jarang bisa ketemu. Yang nemui ya para malaikat saja. Lah kok ujuk-ujuk hamil. Ya, Ibu Maryam sendiri ya sangat kaget, bingung, susah. Begitu kehamilannya membesar, bagaimana caranya? Pergi diam-diam dengan segala kegalauannya, meninggalkan rumah. Ketika sudah melahirkan sendirian tanpa ada yang bantu, tanpa ada yang merawat, nah itu sebagai itibar kita juga, ya kan? Sebagai contoh juga. Kan dalam salah satu surat itu perempuan-perempuan itu juga diberi contoh. Ada 4 perempuan yang bisa dijadikan contoh. Kan? 4 perempuan. Di mana perempuan-perempuan ini 2 diantaranya adalah durhaka.
ya, durhaka dan tidak layak untuk dicontoh. Dua di antaranya adalah orang yang layak dicontoh. Perempuan yang tidak layak dicontoh adalah pertama istrinya Nabi Lut yang membocorkan keberadaan tamu dari Nabi Lut yang dua malaikat yang ganteng itu di tengah masyarakat yang homoseksual, LGBT. Orang ini, perempuan ini yang kemudian orang yang termasuk minal ghabirin, orang-orang yang termasuk dihancurkan. Nggak boleh diikuti perilaku seperti itu, perempuan yang jelek, perempuan yang beristrikan orang beriman tetapi menjadi berakhir jelek. Demikian pula yang kedua istrinya Nabi Nuh juga termasuk orang-orang yang jelek, yang kemudian tidak beriman. Lalu istrinya siapa perempuan yang perlu dianut? Dua. Pertama adalah istrinya Fir'aun. Itu beristrikan orang tidak baik. Fir'aun, kafirnya kafah dia. Ya kan? Musyriknya itu hakul yakin. Dan musyrik tingkat tinggi sudah. Tapi disebut sebagai Asia, ya. Namanya Asia, itu beriman. Awal-awal menyembunyikan keimanannya, tetapi kemudian lama-lama ketahuan dan berakhir dibunuh oleh Fir'aun sendiri. Yang kedua yang layak dicontoh adalah Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa, wanita suci yang kata Allah istofaiki, telah memilihmu minan nisa'il alamin, dibanding dengan seluruh perempuan di seluruh alam waktu itu. Nah, apa yang bisa kita petik dari Ibu Maryam? Itu tadi, pada saat minimal ketika diuji Allah dengan hamil tanpa suami, ya tetap taat, tetap nggak kok menyalahkan Allah. Bahkan ketika harus melahirkan sendiri. Oh, bayangkan betapa kuatnya itu. Perempuan yang ketika wahna ala wahnin, ketika sudah 9 bulan, itu kan lagi berat-beratnya hamil toh ya toh. Kalau punya suami lagi manja-manjanya kepada suami, kalau bisa minta tolong apapun minta tolong. Ya, apalagi perempuan zaman sekarang yang pasangan-pasangan muda itu, wih, mulai dari hamil baru 1 minggu aja sudah minta beli susu ini, nutrisi itu. Lah bojone sing nanem tebu bingung. Jungkir balik. Minta senam ini, senam itu. Lah ngepel nang omah lak senam. Lah iya toh. Wes macam-macam. Lihat itu Ibu Maryam. Nanti ketika hamil sudah 5 bulan minta nyidam. Nyidamnya nggak main-main. Apa? Hah? Naik sapi. Lah ya kan bingung. Ya kalau di Ndelopo sana banyak sapi. Lah kalau di Surabaya yang kota gitu. Mau nyidam apa? Mau nyidam naik pesawat? Tak beli bakso. Nah itu Pak. Apa Pak Burman? Oh, bakso. Oh itu ya. Makanya lihat itu Ibu Maryam. Sendirian, sedih, luar biasa. Jadi ternyata perempuan itu aslinya kuat sekali. Perempuan itu hebat. Perempuan itu tangguh. Nggak hanya laki-laki. Bahkan di ilmu kesehatan itu
manusia itu laki-laki itu hanya mampu menahan rasa sakit itu level 3. Level 1, level 2 sampai level 3 itu sudah tidak kuat. Nah, perempuan pada saat akan melahirkan, dia berada di pembukaan 1, pembukaan 2 itu sudah level 4, level 5. Nah, pada saat melahirkan itu level 9. Laki-laki kalau di level itu mati. Mati. Nah, perempuan berhasil. Lagi kayak ibu saya, ibu berdua ya, Bu Fa, Bu Nur itu melahirkan sampai 10. 10. Sehat. Semuanya normal. Tidak ada apa-apanya kita laki-laki ini. Nah, perempuan harusnya hebat seperti itu toh. Itu kan zaman dulu, Gus, enggak, zaman sekarang juga masih banyak, asalkan memang benar-benar memahami kodratnya sebagai perempuan. Enggak kemudian memanjakan diri hanya karena ingin ikut seperti artis-artis. Itu kan karena korban iklan merek susu ini, susu itu. Mas, apa? Amin. Rupamu kayak. Ya, tuh Bu Maryam. Hebat. Tapi perempuan-perempuan kita di zaman sekarang yang mbok-mbok yang di desa-desa itu kuat-kuat juga tuh. Malah saya pernah dengar cerita itu barusan melahirkan pagi itu siang udah nyapu. Ya. Saya ini sedang berada di Desa Sengon, Bluro. Saya sedang di sana ini. Saya di SPMA Bluro saya ini. Di dusun apa? Dusun Sengon, desa apa? Bangkean. Bangke. Bangklean. Oh, Bangklean. Bisa nggak menginisialnya? Tidak jadi Pinara Jogja. Ini nanti tergantung Gus Naim. Kayaknya mudah-mudahan jadi, Pak. Tapi ini jadwalnya ketat ini. Habis ini nanti kayaknya harus mampir ke sebuah desa yang sangat maju, namanya Ledok. Nah, desanya itu loh namanya Ledok. Nah, tapi itu harus bacanya pakai The Ledok gitu. Ya. Setelah itu baru ke Sragen. Nah, dari Sragen kemudian ke Gunung Kidul. Nah, mungkin Gunung Kidul itu nanti bagaimana disiasati bisa mampir ke Klaten atau Serangnya Pak Wid itu. Karena setelah itu baru ke ini dulu ke Solo Tigo. Berarti dari Jurang Jeruk bisa turun ke Jogja. Nah, mudah-mudahan itu. Setelah itu, karena Sabtu pagi saya sudah harus ada di Serang untuk mengarahkan pembangunan masjid yang masih berjalan. Setelah itu, Ahad pagi saya sudah harus di Lampung untuk ada rapat dengan pembangunan masjid di Lampung juga. Loh, jadi ini sedang di Bangklean. Ya, memang nama-nama desa yang sulit begini nih, yang menuju surga. Lalu gimana jualannya? Saya tadi ngeluh ke orang, jalannya itu loh Gus, ini justru jalan yang menuju surga ya kayak gini nih Gus katanya. Makanya dipertahankan, nggak dibangun-bangun, dipertahankan jowelek karena biar ke surga semua katanya orang-orang ini. Repot kalau pola pikir gini nih. Makanya ada orang yang nggak kepingin ke surga itu jalannya kemudian di keramik. Jadi enggak itu tadi guyon ya. Jadi kembali ke topik bahasan kita. Luar biasa Ibu Maryam dulu ya. Luar biasa. Jadi qaulihim mereka yang kemarin ayat 156 ngenyek
Ibu Maryam dengan nyean-nyean yang buhtanan azima kemarin, caci maki kebohongan yang nyata, menghina ini itu. Nggak tahu padahal di balik itu ada satu teladan yang agung. Kemudian ketika Nabi Isa sudah dewasa, mereka juga mengatakan hal yang enggak. Wa qaulihim inna fataqatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka merasa bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa putra Maryam. Loh, tetapi gini dulu ya. Lah kita sekarang ini karena diberitahu Al-Qur'an lalu meyakini bahwa yang disalib atau yang dibunuh itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Tapi seandainya sampean ini hidup di masa itu, pasukan paling kuat di muka bumi saat itu adalah pasukan Romawi. Lalu pasukan Romawi dibantu dengan para rahib-rahib Yahudi, Bani Israel, yang sebenarnya bangsanya sama dengan bangsanya Nabi Isa. Nabi Isa kan Bani Israel juga. Loh, kalau orang kampung situ sendiri bersekongkol dengan pasukan terkuat di bumi, sekarang misalnya Amerika itu, untuk nggerebek satu orang, lalu sudah diketahui rumah targetnya itu adalah misalnya titik A, udah pasti di situ. Infonya ini sudah A1 pokoknya. Confirm di situ. Bahkan infonya ini dari ordal yang berkhianat. Ya. Orang-orang yang santri utamanya. Jadi Nabi Isa itu kan di awal-awal dakwahnya itu kan ada yang ikut. Karena menganggap Nabi Isa tidak layak lah. Bukan dari golongan hartawan, ya enggak. Bangsawan, ya enggak. Ilmuwan, ya enggak. Agamawan, juga enggak. Lalu apa? Enggak ada yang ikut. Tapi lama-lama kemudian Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah banyak. Penyakit waktu itu yang tidak bisa disembuhkan, kalau sekarang gitu AIDS ya, saat itu yang tidak bisa disembuhkan adalah penyakit lepra, penyakit kusta. Allah memberi mukjizat Nabi Isa dengan izinnya bisa menyembuhkan penyakit kusta. Wih, banyak kemudian pengikutnya, mulai. Tambah lagi dengan bisa menghidupkan orang mati. Wih, makin banyak itu. Ya, dan banyak lagi. Nabi Isa termasuk menciptakan burung dari tanah dengan izin Allah, yuhyi biidznillah. Hidup tuh burung. Kurang apa ya? Termasuk bisa menebak apa yang dimakan orang di rumah tanpa melihatnya dan seterusnya. Jadi mukjizat itu akhirnya banyak pengikutnya. Ketika sudah mulai banyak, para ulama-ulama Bani Israel itu mulai menghembuskan fitnah. Kenapa? Karena khawatir. Ulama Bani Israel saat itu kan dapat banyak keuntungan dari umatnya. Mulai dari dibayar ketika ngaji bersama mereka, kemudian dapat uang-uang sedekah dari umat Yahudinya, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ikut Nabi Isa, kan Nabi Isa nggak pengen bayaran. Gitu kan? Maka disusunlah fitnah. Semua mukjizat hebat Nabi Isa itu illa sihrun mubin. Itu hanyalah sihirnya Isa. Gitu kan. Sahiron. Karena itu penyihir yang hebat itu Isa. Sihir itu. Nah, pada saat itu status atau profesi penyihir itu profesi yang sangat hina. Kalau ketemu benar-benar dia seorang penyihir, pasti akan dihukum salib. Dihukum salib. Nah, itu yang disembuskan. Akhirnya pengikutnya Nabi Isa yang awalnya banyak itu, lama-lama ya habis. Dikit, habis. Tersisalah. Ketika semua habis, lalu ulama-ulama Yahudi itu bersekongkol
menghasut pasukan Romawi. Waktu itu pasukan Romawi sebenarnya juga tidak terlalu open. Ngapain sih ngurusi Isa yang cuma segitu? Mau punya pengikut 100, 500 ya enggak. Wong pasukan Romawi saat itu sudah hampir menguasai separuh bumi. Jadi nggak mau ngurusi yang ngecek-ngecek gitu. Tapi dihasut terus oleh ulama-ulama Yahudi ini. Akhirnya mau menurunkan sepasukan untuk memburu Nabi Isa itu. Lah begitu sudah ketemu, karena itu sudah terpojok, semua orang lari, nggak ada yang mau ikut Nabi Isa, yang ratusan tadi. Kemudian Nabi Isa menyatakan, Man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah ini gitu. Ternyata dari sekian ratus masih ada tersisa 12 orang yang tetap ikut setia, yang disebut qala al-hawariyuna, berkatalah al-hawariyun. Al-hawariyun itu pengikut setia. Nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Gitu. 12 orang. Nah, sebelumnya 13, satu di antaranya itu yang kemudian berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Itu yang berkhianat, menunjukkan titik lokasi Nabi Isa. Jadi confirm sudah orang sahabat atau pengikut setia yang katanya juga ikut di perjamuan terakhir yang kemudian menjadi nama surat Al-Maidah itu. Nanti akan diterangkan ya. Nah, ketika sudah ini saya ingin mengatakan ini ya. Ketika mereka mengatakan bahwa itu wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Sekarang ketika sudah mau digerobyok, sudah digrebek, ada di situ benar, itu benar-benar ada memang di situ. Muridnya kan kemudian berlarian. Dari 12 itu mau mati bersama Nabi Isa, dilarang sama Nabi Isa. Nanti kalau kamu ikut bareng aku, mati di sini semua. Tidak ada yang menyebarkan ajaran ini. Siapa yang akan mewariskan Injil kepada umat? Sudah, kamu lari. Nggak ada yang mau sebenarnya pengen mati menjadi tamengnya Nabi Isa Hawariyun. Nahnu ansarullah, biar kami mati bersama engkau kalau memang mati. Biar kami disalib bersama engkau. Ini Hawariyun. Ya, pengikut setia, loyalis. Nah, ketika diperintahkan Nabi Isa akhirnya pergi. Satu persatu dari pintu belakang, pokoknya bisa lah. Kemudian lolos semua 12 itu. Tersisalah hanya Nabi Isa. Nah, ketika tersisa Nabi Isa di rumah itu, maka kemudian digeroblok ke situ. Nabi Isa di dalam situ memang, benar-benar. Pasukan Romawi memerintahkan si Yudas Iskariot ini untuk masuk duluan. Coba kamu pastikan di dalam siapa di situ. Begitu Yudas Iskariot memang sudah memastikan Nabi Isa di situ, ketemu memang, benar di dalam. Lalu keluar lagi untuk laporan. Ya memang di dalam ada. Nabi Isa sudah terkepung, tidak bisa keluar. Maka kemudian ini yang Allah berfirman. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah merafaknya, mengangkatnya. Pada saat Judas keluar, Allah mengangkat Nabi Isa, menyelamatkannya dengan caranya sendiri ke sisinya. Ilaihi wa rafa'allahu ilaihi, ke sisinya. Begitu Yudas Iskariot masuk bersama pasukan Romawi untuk menangkap itu, Yudas kan masuk duluan lagi. Masuk duluan lagi. Nah, kemudian disusul pasukan Romawi. Begitu pasukan Romawi, Yudas Iskariot di situ nggak ada sudah Nabi Isa. Begitu dia balik untuk menghadap si pasukan Romawi yang juga masuk bareng, ternyata wajahnya sudah syubbiha lahum itu. Walakin syubbiha lahum. Diserupakan seperti Nabi Isa. Maka orang-orang yang mengenal Nabi Isa yang bersama dengan pasukan Romawi, yang Bani Israel juga banyak ulama Yahudi itu. Nah, Yudas Iskariot kaget loh, bukan aku ini Yudas, enggak ada. Suaranya diserupakan, wajahnya diserupakan persis seperti Nabi. Ditangkaplah dia, teriak dia, aku Yudas, enggak, dibawa. Dan dialah yang disiksa kemudian sampai disalib.
Nah, akhir tragis dari nasib seorang pengkhianat. Nah, pada saat itu kemudian muncul desas-desus. Setelah disalibkan, semua orang yakin. Saya mau tanya sama sampean, yang sekarang misalnya yakin bahwa Nabi Isa dirafa atau diangkat Allah. Seandainya sampean waktu itu hadir di situ, sampean lebih yakin mana? Nabi Isa disalib atau Nabi Isa diangkat oleh Allah? Saya mau tanya. Nah, Kalau cerita itu ya Nabi Isa yang disalib, Gus. iya. Siapa lo? Mau enggak? Gimana? Memang Nabi, wajahnya Nabi Isa waktu itu belum ada topeng, belum ada yang bisa operasi plastik kok. Ayo, sekarang sampean waktu itu, kalau kemudian hadir atau menjadi masyarakat saat itu, sampean lebih yakin mana? Ya, saya mau tanya. Ayo, nyalain mikrofonnya. Sama yang di depan saya juga. Sampean lebih yakin mana? Nabi Isa diangkat oleh Allah seperti keyakinan umat Islam, ataukah Nabi Isa disalib seperti keyakinan umat Nasrani? Yakin Nabi Isa disalib, Gus. Karena kita tidak tahu wajahnya sama persis. Itulah. Jadi beriman itu sulit. Jadi ketika Nabi Isa disalib seperti itu, kemudian murid-murid beliau yang dulu pernah beriman melihat pengorbanan Nabi Isa seperti itu, ya itu yang kemudian jadi simbol. Nggak salah. Dari sisi penglihatan lahir nggak salah. Gitu loh. Nggak salah. Nah, itu yang kemudian menjadi dipakai oleh setan. Jadi kita ini beruntung diberitahu Al-Quran. Kalau nggak diberitahu Al-Quran, sampean akan tetap sama dengan pandangan orang-orang itu. Makanya orang-orang Nasrani pun nggak percaya sama kata-kata Quran. Apa? Karena mereka, Injil kami ini datang 500 atau 600 tahun sebelum Quran. Kami lebih tahu tentang bagaimana kejadian saat itu. Lah Quran 500 tahun datang setelahnya kok mau beritahu apa kejadian seperti itu, gimana logikanya? Nah, ini itu, ayo sama kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Jadi kan gitu. Gitu loh. Sama, kita ini harus menguji keimanan kita itu dengan cara apa? Seandainya kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, tidak bisa baca kitab, tidak bisa baca tulis, tidak bangsawan, tidak hartawan, tidak ilmuwan, tidak agamawan, lalu mengaku menjadi nabi, lalu merasa berhak untuk merubah agama, tradisi saat itu. Kira-kira sampean jadi pengikutnya Abu Jahal atau pengikutnya Abu Bakar? Kan gitu. Pengikut Abu Jahal. Jadi itu pengakuan jujur itu. Makanya sekarang ini meskipun kita hidup di sekarang, alhamdulillahnya begitu ya. Jadi dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqinan. Mereka ini berselisih pendapat apakah membunuh atau enggak. Lah iya, tapi kok kalau memang itu Isa yang dibunuh, lah si Judas kemana? Ujuk-ujuk hilang. Gitu. Judas kemana Judas? Ada yang mengatakan, Judas ya ikut lari bersama yang 12 santrinya itu. Itu. Tapi, ya masa sih? Nah itu tapi lama-lama setelah dibunuh, wajahnya itu kembali kepada seperti Judas. Setelah dibunuh lalu disalib, kan udah penuh darah tuh. Orang yang tahu setelah itu meneliti gitu, oh ini Judas ini. Tapi orang sudah kadung, percaya awal itu Nabi Isa. Apalagi kemudian soal penuh darah, biasanya kalau orang disalib gitu kan kemudian atasnya itu dimakan burung. Jadi sudah orang rusak dah. Tapi orang yang pertama baru setelah kemudian disalib lalu ditinggalkan pasukan, dilihat itu wajahnya kemudian berangsur-angsur kembali seperti Judas. Nah itu ikhtilaf. Kemudian terjadi perselisihan pendapat Rabi. Jadi lafi syakim minhu. Mereka berada dalam benar-benar keraguan. Nah pelajaran yang bisa kita ambil dari itu adalah bagaimana kita mengasah keimanan kita
itu dengan cara mempertanyakan lagi. Kita ini sebenarnya iman betul nggak kalau seandainya hidup di masa-masa Nabi Isa? Kita Hawariyun atau bahkan ulama Bani Israel? Kalau seandainya kita hidup bersama Nabi Isa, kira-kira dengan pikiran kita yang kayak gini ini, itu kita menjadi Hawariyun, pengikut setianya Nabi Isa, atau jadi ulama-ulama Bani Israel? Bani Israel. Apalagi jadi ketua IPHI gitu. Ya kan? Iya. Jadi itu yang perlu kita uji keimanan kita. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Di ayat yang ke-159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Pada saat itu kemudian itu tadi, orang ketika menjelang di sini di ayat 200 itu, setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Wah, ia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagian mufasir berpendapat bahwa mereka mengimani hal itu sebelum wafat. Ya, rata-rata mereka sebenarnya kemudian yakin bahwa Nabi Isa itu yang dirafa, bahwa Nabi Isa itu benar. Tapi ya setelah pada saat yang terlambat, ya. Jadi Allah merafanya. Di ayat itu menyebut Isa itu Rasulullah. Pada saat yang mengatakan kami yang membunuh Isa Rasulullah, penyebutan Rasulullah itu hanya sebagai ejekan, ya. Dia sebenarnya tidak percaya betul awalnya sebelum membunuh. Tapi setelah membunuh baru mereka kemudian beriman. Tapi keimanan itu keimanan yang terlambat, ya. Jadi ayat yang ke-100 itu 58 itu sebagai bantahan bahwa bukan kamu mengingat. Tapi itu tadi. Nah, wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahida, sementara nanti di akhirat Nabi Isa yang akan bersaksi atas kedurhakaan dan pendustaan mereka. Jadi semua nabi nanti akan bersaksi itu loh. Nabi Muhammad SAW juga akan bersaksi atas kita, apakah kita ini layak disebut umatnya atau enggak. Ada yang banyak mengaku nanti di sana sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian Nabi Muhammad ditegur Allah, enggak Muhammad, dia enggak tahu, dia bukan umatmu. Iya, lahirnya iya, tapi dia sebenarnya perilakunya keluar dari sunnahmu seperti keluarnya anak panah dari busur. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad kemudian mengatakan, antum laisa minni, kamu bukan golonganku. Nah, kalau kayak gitu kan repot. Dan banyak itu nanti umatnya Nabi Isa ibnu Maryam yang akan juga dibegitukan oleh Nabi Isa. Enggak, kamu ngaku-ngaku umatku, kamu menuhankan aku lah, aku enggak pernah ngajak kamu menuhankan aku kok. Aku selalu ngajak anik budu illallah, untuk mengajak menyembah hanya kepada Allah. Gitu. Ya, anik budullah wa iyyahu, hanya kepada Allah tak minta menyembah. Saya rasa itu. Nah, keenaan cerita sampai lebih waktunya ini 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Disampaikan Nabi Isa itu kan dibilang anak. Tapi kenapa kok bisa jadi anak Tuhan? Apunten. Jadi gini, orang logikanya sebenarnya juga gampang, Mas Wahyu. Orang berkata itu anak Tuhan. Lah ya anak Tuhan toh, kan gitu. Ini coba berada di posisinya orang-orang Nasrani ya. Lah gimana nggak anak Tuhan? Yang namanya perempuan itu bisa hamil ya karena ada faktor suami. Lah waktu itu nggak punya suami. Memang Tuhan bukan suaminya ibu si Maria. Tapi kan yang meniupkan ruh ke dalam kandungannya Maryam atau Maria adalah Allah, gitu. Ruhul Qudus itu dikuatkan dengan itu. Nah, kalau sudah begitu,
Dikuatkan lagi Mas Ayu. Sifat-sifat Allah atau Tuhan itu adalah apa? Satu di antaranya adalah Khalik atau pencipta. Nabi Isa punya sifat itu. Dia menciptakan burung dari tanah. Gitu. Yakhluqut thair. Menciptakan burung dari tanah. Itu pertama, menciptakan. Itu sifat Tuhan. Sifat kedua Tuhan adalah mampu menghidupkan yang mati. Nabi Isa mampu menghidupkan yang mati. Sifat Tuhan ketiga, alimul ghaib, tahu yang gaib. Dan Nabi Isa tahu apa yang disembunyikan orang di rumah. Yang keempat, sifat Tuhan adalah menyembuhkan. Nabi Isa bisa menyembuhkan apapun. Lah kalau sudah kayak gitu, dia lahir tanpa bapak, berarti pasti suci. Dia lahir dari langsung Tuhan. Ya berarti dia anak Tuhan lah. Dan dia Tuhan lah, dia punya sifat Tuhan. Begitu Mas saya. Jadi ketika setelah dianggap anak haram di awalnya, lalu kemudian mampu membuktikan sifat-sifat ketuhanan itu, lalu kemudian awalnya memang dihina, setelah lama-lama kan kemudian orang berpikir, sebegitu hebatnya Nabi Isa, berarti memang Tuhan dia. Nah, ini juga kita harus hati-hati Mas. Ayo. Awalnya mungkin saat itu tidak langsung menuhankan Isa. Jadi Hawariyun ini, 12 orang ini, kan menyebar ke seluruh penjuru negeri, kemana-mana, untuk menyebarkan agama ini. Awalnya saya yakin tidak ngajak untuk menuhankan Isa. Tapi lama-lama kemudian, orang kan sangat menyanjung Nabi Isa. Istilahnya gitu, di dalam lagu-lagunya itu, yang dikarang untuk menyanjung-nyanjung Nabi Isa itu, sampai kemudian, engkaulah maha, nah gitu kan, engkaulah penyembuh, engkaulah cahaya, engkaulah, kan gitu-gitu. Akhirnya sampai kepada tahap, engkaulah yang menciptakan, engkaulah yang segala macam itu. Nah kita hati-hati nih di dalam Islam. Kita sudah diwanti-wanti sama Nabi Muhammad SAW bahwa kamu jangan seperti umatnya nabi-nabi terdahulu yang kemudian mereka terlalu mengagung-agungkan nabinya, lalu membangun kubur-kubur nabinya hebat, lalu mereka berdoa dan menyembah-nyembah di sana. Nah ini Nabi Muhammad tidak mau dibegitukan. Tapi kadang dari kita ini ada yang begitu, terlalu mengagung-agungkan sampai kemudian engkaulah sang penyembuh, engkaulah cahaya semesta, segala macam-macam itu. Itu saya yakin Nabi Muhammad tidak suka dibegitukan. Nah, untuk menghindari apa yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi Isa, ya bisa ke sana Mas Ayu. Akhirnya digiring sedikit demi sedikit menuhankan dah. Itu anak Allah. Gitu. Ya, hati-hati. Kenapa? Bahkan kita di Islam sendiri pun ketika kita mau taat sama Allah, itu hanya bisa jika kita taat sama Rasulnya. Dan Nabi Muhammad SAW menegaskan itu dalam Al-Quran. Kan gitu. Jadi, ati'uni, taatlah kepadaku, taatlah kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ul. Selalu gandeng itu. Gitu. Nah, kalau nggak benar dalam menafsirkan, bisa, itu berarti Tuhan kedua itu. Nah, gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai ya. Oke, saya rasa itu kajian kita. Insya Allah besok kita perdalam lagi. Hari Sabtu, ya, ini hari Kamis ya. Nah, Jumat kita libur. Insya Allah ketemu lagi hari Sabtu. Insya Allah ketemunya nanti di Serang. Berarti saya ya, posisi Insya Allah di Serang. Semangat sehat dari Bangklean Sengon Kabupaten. Bangklean, Jati itu apanya lagi? Oh, jadi Dusun Sengon, Desa Bangklean, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Negara Indonesia, Planet Bumi, Tata Surya, Galaksi Bima Sakti, Dunia Herot. Nah ini sudah. Ya, sekian delok wong desa-desa ini enak, delok wong Denpasar itu, aduh.
Maksudnya delok Denpasar bukan delok Denpasar orang Balinya, delok sampean gitu. Nanti diterjemahkan keliru lagi. Enggak, tapi sama-sama lah. Saya mencintai sampean semua kok, insya Allah. Ya, cuma kalau ngelihat di desa itu kok kayaknya panen 1 kintal gitu aja udah Rasulullah sih. Ini lagi kalau di Banceran kemarin itu orangnya nanam jagung, padi. Tapi di sini jagung ya. Di sini makannya jagung soalnya. Makanan pokoknya jagung, gimbal jagung. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Semangat terus dulur. Tetap berharapnya kepada sampean mau nanam jagung, mau jual beli mobil, mau karyawan kantor, berharapnya ridho Allah. Berharapnya ampunan Allah. Gaji, panen, dan lain sebagainya itu hanya sampingan supaya kita bisa survive, bisa hidup. Itu aja. Jangan jadikan tujuan utama. Tujuan kita utama mencari ridho Allah, mencari ampunan Allah. Kerja dimanapun itu hanya sebagai instrumen kita agar kita tetap bisa beribadah kepada Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina sharra ma qadayta. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa inna la yudhillu man walayta. Rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadayta astaghfiruka. Allahumma ta'ala al-bala wa la ba'd al-hastina min al-jinni wa syaitan ja'al rabbana najina wa lina sabina min al-qadar. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Allahumma iftah lana abwaaba as-samaa'i bi rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qadril amtar. Rabbana Allahumma fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabb kulli malika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani syirki a'udzu billahi min syarril bala wal wabal wal syaqwa wal sabr. Allahumma inna a'udzubika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabil nar fi al-madih wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alamin. Ayo minta doa kepada Allah itu dulu ya. Doa selamat dunia akhirat. Ya, diberi Allah akhir husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah suwun. Al-ulana imam Nahar Ya Rabbal Alamin.